Bang Doni Moidadi. Ya, selamat datang Bang Doni Moidadi. Halo, halo. Halo. Salam. Alhamdulillah nih, pemateri kita udah hadir gitu ya. Salam sehat ya kawan-kawan. Wih, siap Bang. Nah, jadi nantinya akan ada 2 pemateri gitu ya, yaitu ada Bang Doni Moidadi dan juga Bang Merah Johansyah. Nah, di sini pemateri-pemateri yang luar biasa ini nggak sendirian ya, atau nggak berduaan aja, tapi juga ditemani oleh moderator yang nggak kalah keren juga nih teman-teman. Yaitu nantinya akan ada moderator yang menemani diskusi kita pada malam hari ini tentunya, yaitu Saudara Arif Prasetyo. Nah, dia juga teman saya gitu ya, teman saya di staf Pusgerak UNJ, Pusgerak Green Force UNJ tepatnya. Dan juga dia menjadi pasukan komandan gitu, komandan dari tim aksi Fakultas Teknik, yaitu pasukan biru. Nah, langsung aja nih kita sambut moderator kita yang akan menemani pemateri kita juga nih. Kepada Saudara Arif Prasetyo, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada kawan Ardian Rashid telah mempersilahkan saya untuk akhirnya memimpin berjalannya diskusi di malam hari ini. Nah, yang sudah tadi kawan Ardian Rashid jelaskan bahwa kita akan membahas tentang Sahangye. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 pembicara, yaitu Bang Doni Moidadi MSI dari Manajemen Pengetahuan Departemen Penguatan Organisasi Eksekutif Nasional Walhi, dan yang kedua Bang Merah Johansyah dari Koordinator Jatam Nasional. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya. Nah, jangan lupa buat teman-teman sebelum diskusi ini dimulai, yang tadi kawan Ardian Rashid bilang, dipersiapkan alat tulisnya untuk akhirnya kita sama-sama belajar di materi kali ini, di diskusi kedua kali ini. Dan jika ingin ada yang bertanya di tengah berjalannya penyampaian materi, mungkin daripada teman-teman lupa, boleh teman-teman kirim di kolom chat dan ditujukan untuk siapa pertanyaannya. Nah, mungkin kepada Bang Doni Moidadi MSI dipersilakan untuk menyampaikan materi tersebut. Dipersilakan Bang. Oke, moderator, makasih banyak. Ya, moderatornya. Iya, bukan ya? Iya, saya Bang. Oke, ya, saya di moderator beberapa hari yang lalu, minggu lalu ya kalau nggak salah ya, sampai saya mintanya harus ditunda. Saya mohon maaf kepada teman-teman asik Green Force ya dari UNJ untuk menunda diskusi ini. Dan hari ini saya senang sekali juga bisa ditemani kawan sesama di Mampang Perapatan, Bung Merah. Semoga sehat-sehat juga Merah di Jakarta. Saya kebetulan lagi ada di Palu. Halo Bung, sehat-sehat. Halo Mer, sehat Mer? Sehat, yuk. Oke, alhamdulillah. Ya, sama kawan-kawan UNJ, selamat malam. Saya senang sekali ada satu diskusi yang update soal perkembangan situasi nasional, khususnya di Sangihe, karena sepengetahuan kita semua, Sangihe ini jadi sorotan publik dalam beberapa waktu belakangan, khususnya bulan Juni ini. Nah, saya Doni Moidadi dari Eknas Walhi akan menjadi narasumber ya, tapi saya memantik aja sih diskusinya dengan kawan-kawan, karena yang akan detail mungkin saya kira akan dibahas Bung Merah, karena Jatam yang sangat vokal dan concern dengan isu ini, karena kita tahu di Sangihe ini satu kabupaten di Sulawesi Utara yang sudah ada yang pernah ke sana ya kawan-kawan? Belum?
Ya nanti kita diskusi lah ya. Saya kebetulan pernah ke sana, ke Sangihe. Dari Jakarta itu kita mesti naik pesawat sekitar 4 jam untuk landing di Bandara Samratulangi di Sulawesi Utara. Kemudian dari situ lagi kita mesti naik pesawat lagi tuh. Pesawat kecil ke Tahuna. Kemudian dari situ menyeberang lagi. Baru kita bisa sampai ke Kepulauan Sangihe yang ada kasus tambang yang jadi sorotan ini. Dan kemudian ada wakil kepala daerah yang vokal mengirimi surat ke Kementerian SDM dan kita tahu semua meninggal surat publik dengan masih yang wajar dalam tanda petik. Itu ada kaitannya dengan penolakan dia tambang di sana. Saya kira penilaian publik paling mayoritas menilai ada kaitannya. Tapi apakah ada bukti atau tidak, kita masih perlu dalam sih menurut saya. Tapi opini publik itu wajar dipertimbangkan. Apalagi warga Sangihe sendiri kan juga memberi dukungan yang cukup besar kepada almarhum ini wakil bupati terkait penolakan berat. Nah, saya ingin cerita sedikit pengalaman saya pergi. Waktu itu saya bukan dalam rangka investigasi di Terwali, tapi satu riset berbeda kampus yang melihat ekonomi masyarakat di Kepulauan Sangihe. Pengalaman saya melihat observasi di lapangan. Tambang itu bukan satu aktivitas yang primer ya, atau aktivitas utama warga yang sangat dominan di sana itu adalah perkebunan kelapa dalam. Sama hasil-hasil bumi lain itu bergantung mereka di pesisir juga. Karena daerah ini geografinya kepulauan, dan juga tanahnya relatif, makanya tanaman-tanaman alam itu cukup dominan di daerah ini. Tidak heran juga kenapa tambang itu beramai-ramai ditolak oleh bukan menjadi prioritas atau primer. Tapi kalau kawan-kawan update kan ada satu wawancara yang pernah minggu lalu ya, yang memegang investasi di Sangihe, kalau nggak salah dari yang sempat tambang itu sangat berguna dan diinginkan oleh warga Sangihe. Tapi menurut saya ini memang satu perspektif yang berbeda kalau kita melihat orang yang mengusahakan tambang, warga yang secara langsung menikmati atau mendapatkan benefit untuk ekonomi maupun lain-lain. Kalau bahasa statistik, kalau kawan mau capek sedikit, misalkan melihat-lihat Kabupaten Sangihe dalam angka, di sana itu ada 15 kecamatan. Dan kecamatannya rata-rata di kepulauan, berdampingan dengan laut dan sangat dekat dengan topografi pemukiman. Nah itu penduduknya nggak terlalu banyak juga di sana, 100 kalau kawan-kawan cek di BPS ini. Itu sumber. Kalau kita cek lagi lebih dalam industrinya, industri yang dikerjakan oleh masyarakat masih sederhana. Ini masih jadi kemudian lagi ke ibu kota. Nah, menurut saya pengetahuan standar ini mesti kita miliki juga sebelum misalnya kita sampai kesimpulan melihat kenapa warga di sana ramai menolak tambang dan satu jiwa di mana wakil bupati juga yang vokal menolak tambang sampai meninggal dengan kondisi dan terpetik. Nah, saya saja mengajak kawan mahasiswa UNJ dan lain-lain melihat
informasi-informasi seperti itu dia punya informasi yang berbeda dibanding sudah kita biasa baca di umum itu kan framingnya ada yang pro tambang, ada yang anti tambang dan seterusnya. Nah menurut saya sangat tidak tambang itu dioperasikan di Kabupaten Sangihe yang mata pencarian warganya itu tidak punya sejarah atau asal usul pertambangan, sangat tidak menguntungkan dan itu sebenarnya dari environment sangat tidak ekologis, jadi akan membuat daya tampung kepulauan bebannya industri yang sangat besar. Dan kalau teman-teman bayangkan tambang itu kan misalkan di Sulawesi itu ada Morowali, searching, lihat aja tambang Morowali itu di mana industri berkembang besar. Kemudian di Kabupaten Banggai juga di Sulawesi Tengah itu, di Jawa juga ada di Blora, searching bagaimana wilayah-wilayah pedalaman itu ditransformasi menjadi wilayah industri tambang yang merubah landscape sosial ekonomi ekologis itu begitu masif. Jadi orang-orang yang sebelumnya bekerja dengan para pertanian terus berubah menjadi pertambangan itu sangat kelihatan transformasinya. Ya, sebelumnya kita bisa nikmati pemandangannya, kemudian manfaat yang kita rasakan menjadi tambang itu sangat beda sekali. Saya mau memantik di itu aja di awal. Menurut saya Sangihe dalam kacamata saya sebagai penjadi wali sama persis dengan kawan-kawan di Jatam. Kira kami menolak juga aktivitas yang besar dengan adanya peristiwa kematian. Tapi itu juga turut membantu mengerti dengan baik situasi di sana. Kalau saja mungkin wakil bupati tidak meninggal, bukan berarti kita ingin dia meninggal ya, tapi ada peristiwa itu juga turut membantu menjelaskan kenapa tambang bersimptor sama dengan latar belakang yang saya cerita tadi dari sisi kependudukan, dari sisi mata pencarian itu sangat tidak layak tambang untuk diusahakan dalam skala yang besar di sana. Saya kira saya moderator, kalau kepanjangan mohon maaf. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin itu ya Bang Doni ya, dari apa yang sampaikan itu saya sempat dengar juga di daerah Sulawesi, jika di daerah Sulawesi yang di bagian dari itu sekitar kurang lebih ada 30 penambang baru. Asal sana ya. Jadi saya nama dikit ya, di Sulawesi itu emang Sulawesi terus Maluku, Papua ya, wilayah timur Indonesia itu sedang ramai tambang yang dalam tanda petik skala kecil diusahakan, sedang marak. Jadi di tengah krisis ekonomi dan pandemi ini, yang seperti tambang skala kecil itu juga ramai diusahakan. Di waktu yang sama juga ada industri tambang skala besar yang beroperasi di wilayah yang secara ekologi itu di wilayah yang ada di dataran rendah. Dia sempat membuat slide, tapi saya orang aja yang bisa banyak. Ya, moderator tambahan. Ayo Bang.
Dan tadi saya sempat baca-baca juga dampak perubahan lingkungan itu juga ya, Bang ya. Di entah banjir dan ekosistem yang kurang baik dari penambangan tersebut. Dari Bang Dodi, apakah yang disampaikan cukup, Bang? Oke, untuk sementara itu dulu lah, cukup. Nanti mungkin Oh itu, Ya. nanti mungkin bisa disambung ya, Bang. Ya. Terima kasih, Bang. Mungkin terima kasih Bang Dodi, nanti di diskusi aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dipersilakan untuk Bang Merah Johansyah untuk akhirnya menyampaikan materi. Bang Merah Johansyah, dipersilakan. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam seluruh teman-teman peserta diskusi ya. Senang bisa ketemu dan juga Bung Doni yang sekali bisa mengetahui kabar ini kita sesama penduduk temporer Mampang. Kadang-kadang di Jepang gitu ya. Sehat-sehat. Bung Doni lagi di Sulawesi ya, lagi di Palu. Iya, kebetulan lagi di Palu. Saya juga lagi di Kalimantan. Nah, jadi kita lagi di Kalimantan Timur ini. Jadi ketemu di UNJ ini ya. Dan senang bisa mendengar teman-teman setelah lama waktu tidak. Saya langsung akan menyambung yang udah dimulai dengan baik sekali oleh kawan saya Bung Doni. Kalau boleh saya share screen ya. Jadi persilakan, Bang. Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bang, kelihatan. Ya, jadi saya nyambung aja yang udah dimulai oleh Bung Doni tadi. Kata-kata pentingnya tadi adalah tambang itu tidak relevan untuk diselenggarakan di Pulau Sangihe, kan begitu kan? Kenapa tidak relevan? Nah, saya akan menambahkan beberapa hal. Bahkan menurut saya kira Jatam dan Walhi ini sama aja ya, perspektifnya kurang lebih sama. Jadi kita semua beranggapan bahwa ini harus dibatalkan dari pulau kecil terluar Sangihe, Sulawesi Utara. Ini ada beberapa kata kunci nih. Pulau kecil terluar. Ya, jadi ada dua kata kunci. Pulau kecil dan terluar. Nah, ini gambar backgroundnya ini adalah gambar yang dikirim oleh teman-teman koalisi Save Sangihe sebenarnya. Ada beberapa fotografer yang memang dia punya beberapa koleksi foto gitu, yang dia kirimkan ke saya gitu untuk memberikan informasi visual sesungguhnya indahnya pulau ini. Jadi memang topografinya, bentangnya luar biasa indah. Itu ini salah satu foto kawan itu. Dia juga punya, pulau ini juga punya kekayaan lain gitu, selain kandungan emas di dalam isi perut buminya, sebenarnya ada kekayaan lain yang luar biasa, potensinya belum dioptimumkan untuk kepentingan rakyat, seperti air terjun, kemudian keindahan pesisir dan pantainya, yang sebenarnya merupakan potensi lain dan sekaligus jawaban mengapa ekonomi tambang itu tidak relevan di Pulau Kecil Sangihe ini. Salah satu yang jadi perbincangan adalah konsesi tambang PT Tambang Mas Sangihe
yang mengancam lebih dari setengah luas pulau ini ya. Jadi kira-kira luas tambang yang diizinkan oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian SDM itu 42.000 hektar. Itu luasnya 57% dari luas seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe 73.000 hektar. Jadi 2021 Kementerian SDM mengeluarkan izin yang sebelumnya berbentuk kontrak karya. Dan ini bukan ruang kosong ya. Bukan ruang kosong. Di atasnya, di dalam pulau ini atau di atas pulau ini ada kehidupan. Ada 80 desa, ada beberapa kecamatan gitu, dan ada penduduknya juga. Bahkan kalau kita lihat pulau ini memiliki rangkaian dan hubungan dengan pulau-pulau sekitarnya. Seperti ini misalnya, ini beberapa pulau di sekitarnya yang berhubungan dengan ekosistem Pulau Sangihe. Pulau-pulau kecil itu seperti Pulau Mahlumu, Pulau Batu Nerang, Pulau Lenggis, Pulau Batu Wimpung, dan Pulau Lautongan. Mungkin admin bisa bantu mengecilkan suara yang masuk itu. Nah, ini lokasi persisnya. Dari survei geologi, kegiatan pertambangan itu terutama yang memiliki cadangan cukup besar itu berada di wilayah ini sebenarnya. Di Binebase dan Bawone. Disinilah survei-survei dan aktivitas geologi penyelidikan terhadap cadangan dan kandungan dilakukan. Selain masalahnya tambangnya begitu luas ya, setengah dari pulau, artinya daya dukung dan daya tampung yang tadi juga disinggung oleh Bung Doni, itu tentu saja tidak tercapai ya. Daya dukung dan daya tampungnya tentu saja bangkrut dengan kondisi yang seperti itu. Nah, salah satu hal berikutnya adalah meninggalkan partisipasi rakyat. Kalau kita lihat dari banyak testimoni dan kesaksian warga yang tersebar di banyak media, itu disebutkan bahwa masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Di ujung-ujung masyarakat hanya dilibatkan ketika rencana pembebasan tanah atau jual beli tanah. Itu pun menjadi persoalan karena tawaran harga tanahnya itu kan seperti kita dengar itu Rp5.000 per meter atau Rp50 juta per hektar. Menurut Ibu Elbi, ini foto Ibu yang di sebelah kanan ini, dia mengatakan bahwa harga Rp5.000 itu hanya setara dengan seikat kangkung di pasar gitu. Jadi tidak ada partisipasi rakyat, hanya dikondisikan untuk menerima kehadiran tambang dan prosesnya tidak melibatkan mereka. Nah, selain dua hal tadi, berikutnya adalah melanggar Undang-Undang Pulau Kecil. Ya, kalau kita lihat Undang-Undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, itu jelas sekali bahwa pulau ini masuk dalam kategori pulau kecil. Ya, ukurannya di bawah dari luas atau sama atau di bawah dari luas 2.000 km persegi. Dan pulau ini kan hanya 73.000 hektar atau 736 km persegi. Artinya dia masuk dalam kategori pulau kecil, sehingga kegiatan pertambangan tidak boleh diusahakan pada wilayah yang masuk dalam kategori pulau kecil ini. Kita juga bisa lihat bagaimana di beberapa wilayahnya terdapat warna hijau ini. Warna hijaunya adalah wilayah-wilayah
yang di dalam peta ini sebagai statusnya sebagai kawasan hutan lindung, ya. Lalu juga tidak hanya di daratan atau di pegunungannya, namun juga di pesisirnya. Jadi ada beberapa kawasan hutan mangrove. Nah, kalau masih menurut Undang-Undang Pulau Kecil, kalau mau memanfaatkan pulau kecil, maka dia klausul atau aturan yang diatur oleh undang-undang ini. Salah satunya adalah harus mendapatkan izin pemanfaatan pulau kecil atau rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, sampai sekarang dari beberapa berita media dan menurut keterangan juru bicara Kementerian KKP, sampai sekarang tidak pernah ada produk hukum yang dikeluarkan oleh KKP, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk menyetujui atau memberikan izin pemanfaatan pulau kecil untuk pertambangan di sana. Jadi perusahaan ini hanya bermodalkan izin usaha dan izin lingkungan atau AMDAL, tapi dia belum memiliki salah satu syarat lagi, yaitu pemanfaatan pulau kecil oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Itu diatur di pasal 26, ya. Apalagi perusahaan tambang ini adalah tambang penanaman modal asing statusnya, PMA, yang menurut kualifikasi pasal 26 jelas sekali bahwa dia harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan Perikanan. Dan kalau kita lihat klausul-klausul lainnya masih di dalam undang-undang yang sama, kalau toh diberikan pemanfaatan terhadap pulau kecil, tidak ada prioritas untuk kegiatan penambangan. Dari pasal 23 di undang-undang ini disebutkan bahwa prioritas pemanfaatan pulau kecil hanya untuk misalnya konservasi, pendidikan, penelitian, budidaya laut, pariwisata, perikanan dan kelautan, industri perikanan, pertanian. Jadi tidak satupun menyebutkan di dalam pasal 23 mengenai prioritas pemanfaatan pulau kecil untuk kegiatan pertambangan. Ya, jadi jelas banget. Ini kita lihat peta di sebelah kanan ini. Ini peta yang menunjukkan bahwa kawasan hutan yang saya sebut tadi, hutan lindung itu, bahkan sebagian besarnya adalah kawasan hutan primer yang tidak boleh sebenarnya dialihfungsikan. Itu kawasan hutan yang masih sangat ekosistemnya masih sangat terjaga. Masih di Undang-Undang Pulau Kecil juga ada pasal lain, pasal 35 huruf K, yang mengatakan bahwa pemanfaatan pulau kecil dan pesisir itu tidak diperbolehkan untuk pertambangan jika pertambangan itu dapat mengakibatkan dampak ekologis, sosial, budaya, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan merugikan masyarakat sekitar. Jadi clear sekali, berbagai pasal di dalam Undang-Undang Pesisir Pulau Kecil memastikan bahwa itu tidak boleh dimanfaatkan untuk tambang. Lalu sumber hukum berikutnya selain undang-undang adalah jurisprudensi. Pada tahun 2017, Jatam, Walhi, dan tentu saja warga di salah satu pulau kecil lain di Sulawesi Utara juga, itu berhasil menang dalam proses gugatan sampai ke Mahkamah Agung. Ada 9 warga di Pulau Bangka kala itu menggugat Menteri SDM yang memberikan izin penanaman modal asing pertambangan biji besi untuk perusahaan yang sahamnya dimiliki mayoritas oleh Tiongkok di Sulawesi Utara juga. Sampai Mahkamah Agung itu hasilnya warga menang, sehingga ada eksekusi dari pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang akhirnya memaksa Menteri SDM waktu itu untuk mencabut izin pertambangan di pulau kecil Pulau Bangka. Nah, ini bisa menjadi jurisprudensi hukum, sumber hukum yang menguatkan bahwa pulau kecil tidak boleh untuk ditambang. Belum lagi, ini terkait juga dengan tata ruang perbatasan negara. Seperti saya sempat singgung di awal judul atau di pembukaan diskusi ini pulau kecil Sangihe ini bukan pulau kecil biasa.
dia pulau kecil yang juga berada tepat di perbatasan negara antara Filipina dengan Indonesia. Sehingga tata ruang lokal, tata ruang provinsi, dan tata ruang kabupaten saja tidak cukup. Harus disinkronkan dengan tata ruang perbatasan negara. Karena kalau terjadi perubahan dan gangguan terhadap pulau ini, itu berkaitan dengan luas dan kedaulatan negara. Nah, karena itu sangat tidak bisa dibenarkan tindakan dari Kementerian SDM melanjutkan izin pertambangan di sana. Apalagi ini potret pertambangan ini kerusakannya bukan hanya di pulau kecil ya, di pulau besar juga menjadi korban. Ini catatan Jatam, 44% daratan kepulauan Indonesia dari ujung Aceh, Sumatera sampai Papua udah dikapling-kapling sama pertambangan. Apalagi yang mereka langgar dan mengapa dia harus dibatalkan? Karena tambang ini mengundang bencana. Jadi Pulau Sangihe ini kalau menurut peta Jatam yang paling atas ini peta overlay pertambangan dengan kawasan risiko bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pulau Sangihe ini masuk dalam kategori kawasan rawan dan rentan bencana alam. Ya, jadi intensitas dan banjir, longsor, terutama resiko dan resiko gempa vulkanik sekaligus tektonik itu ada di pulau ini. Pulau ini memiliki gunung berapi, ada beberapa gunung berapi di permukaan dan sisanya gunung berapi aktif di bawah laut. Ya, contohnya ya misalnya Gunung Awu ini, jadi ini aktif terakhir letusannya tahun 1966, letusan kecil tahun 2004. Ini data-data geologis yang menunjukkan bahwa ada resiko vulkanik sekaligus tektonik. Ini yang di bawah adalah peta tektonik ya, lempeng gempa yang ada di sekitar Kepulauan Sangihe gitu. Jadi ada beberapa lempeng Eurasia, Filipina dan juga Australia yang juga aktif di bawahnya. Sebagian juga terlihat di gambar tadi. Nah, ini rekaman tektonik ya, rekaman tektonik, aktivitas tektonik, sehingga kalau ada proyek di sini harusnya itu mengacu pada kajian kebencanaan. Sampai sekarang pengurusan izin lingkungan dan AMDAL itu tidak memiliki kajian yang cukup lengkap mengenai resiko bencana ini. Ya, jadi tadi kita udah menyebutnya ada lempeng Filipina, lempeng mikro Halmahera, lempeng Sangihe yang saling bertabrakan dan saling menjepit dengan lempeng mikro laut Maluku. Ini juga rekaman gempa bumi semenjak tahun 73 dan yang paling kanan adalah peta tsunami dari BNPB. Ini warna merah ini Pulau Sangihe ini seluruhnya merah. Jadi ini kawasan yang memiliki resiko. Apalagi yang penting, tentu saja ini salah satu yang diangkat oleh BBC kan ya dan beberapa media adalah ancaman terhadap hutan tersisa. Tadi kita menyebut hutan primer, hutan lindung. Ini hutan tersisa yang sangat penting gitu. Dan juga ada spesies endemik di situ, ada mamalia endemik, bahkan bukan hanya burung, tapi salah satu yang cukup ramai diperbincangkan adalah burung ini. Ini burung niu ya, burung yang sempat dinyatakan punah selama 100 tahun, namun ditemukan lagi oleh masyarakat lokal dan diberi nama lokal namanya manuk niu. Ya, jadi yang menemukan itu seorang penjaga hutan yang bernama Niu, Pak Niu ini menemukan ini dan dikasih nama lokal manuk niu. Ya. Ini burung yang endemik yang hanya ada di sana. Ini yang disebut oleh, kalau kita ingat wawancara tadi yang disinggung Bung Doni, Terry ya, Terry Firth dari CEO-nya perusahaan, dia mengatakan bahwa dia akan mengganggu hewan-hewan ini. Hewan-hewan ini ada di atas, aktivitas kami di bawah. Nah, saya bingung juga itu bagaimana, apakah ini tidak minum turun ke bawah
Artinya perusakan terhadap air itu pasti akan berdampak pada burung-burung ini. Gangguan kebisingan dari aktivitas tambang yang menggunakan bahan peledak, menggunakan pasti akan menyingkirkan habitat ini. Jadi memang korslet otaknya Terry ini. Nah, ini ancaman yang akan hilang. Siapa di balik perusahaan ini? Jatam melakukan investigasi, melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen perusahaan. Jadi perusahaan ini dimiliki oleh tentu saja seperti gambar ini 70% oleh perusahaan dari Kanada, Sangihe Gold Corporation, sisanya dimiliki oleh beberapa perusahaan lain seperti Sungai Belayan Sejati 10% sahamnya, Sangihe Prima Mineral 11%, Sangihe Pratama Mineral 9%. Ada kombinasi nama-nama asing dan juga nama-nama dari Indonesia. Sebagian sudah kita investigasi dan kemarin sudah muncul di Tempo. Kalau teman-teman baca majalah Tempo minggu ini, pekan ini, itu ada hubungannya dengan relawan Jokowi lah, ya, beberapa orang di dalam strukturnya itu. 70% saham dipegang oleh Baru Gold Corporation, sebelumnya namanya East Asia Mineral, perusahaan dari Kanada. Mereka sekarang lagi punya proyek di Indonesia, bukan hanya di Sangihe, tapi juga di Aceh, ya, di Miwah, di Banda Aceh. Jadi yang akan dirusak juga di Aceh itu, selain di Sulut. Dia pemegang kontrak karya generasi ke-7. Jadi izinnya diterbitkan pada zaman Soeharto, ya, tahun 97 oleh Orde Baru gitu. Bahkan dulu sangat luas. Luasannya dulu 123.000 hektar, lebih luas daripada ukuran pulau. Sempat diciutkan menjadi 80.000 hektar, sekarang ciut lagi menjadi 42.000 hektar. Itu dikeluarkan pada tahun 97, tapi operasi eksplorasi geologis, kegiatan survei, mengecek kandungan terhadap kondisi emas di sana, mineral di sana, dilakukan semenjak tahun 86 oleh Meares Soputan Mining, ya. Hingga tahun 93 itu bolak-balik apalagi namanya geolog-geolog dari geolog-geolog asing untuk Bondar melakukan aktivitas survei dan pengeboran untuk mengecek kandungan. Tahun tahun 2006 kalau nggak salah, ya. Tahun 2006-an itu sebelumnya tahun 96-an itu diambil alih oleh perusahaan BRIX, ya, BRIX Kanada, mineral juga, BRIX Mineral dari Kanada juga. Ini perusahaan yang agak lengket di memori saya karena BRIX Mineral ini pernah menambang di Kalimantan Timur di kampung saya dan menyebabkan masalah luar biasa. Saya ingat pertama kali jadi relawan Jatam dan masih aktif di organisasi mahasiswa, kerja saya itu membaca dan membedah dokumen BRIX ini. Jadi ada sebuah tulisan yang sangat bagus ditulis oleh jurnalis, almarhum jurnalis di Indonesia, aku lupa namanya, Bondan Winarno. Dia udah meninggal. Dia nulis soal skandal BRIX ini karena tahun 97 BRIX ini menipu pemerintah Indonesia. Jadi ada skandal penipuan emas terbesar di Indonesia, namanya skandal Busang. Itu Busang itu nama wilayah di Kalimantan Timur. Penipuan emas, seolah-olah ditemukan emas dengan kandungan sangat tinggi, lebih besar dari Freeport katanya. Kemudian di luar negeri, di pasar-pasar saham, ternyata bodong semua, bohong dan rekayasa dilakukan di lapangan. Ujung-ujungnya geolog dari Filipinanya meninggal, kemudian diinvestigasi, kematiannya dianggap dipalsukan kalau menurut investigasi Bondan Winarno itu. Jadi seru sekali, dan itu menunjukkan bahwa perusahaan ini punya jejak yang buruk gitu karena pernah punya hubungan dengan BRIX. Nah, yang kita heran mengapa pemerintah Indonesia tidak melihat rekam jejak ini. Ini tadi yang saya sebut, di dalam dokumen perusahaan ada tim ses Jokowi, ya. Todo Tua Pasar Ibu ini dia banyak perusahaan dia ikuti, menjadi direktur sejumlah korporasi. Dia juga
CEO sejumlah perusahaan batubara di Sumatera Selatan. Dia aktif di Kadin, dia aktif juga di Himpunan Pengusaha Muda, dan dia memiliki lembaga konsultan politik namanya Kopi Politik Sindikat yang terlibat dalam proyek politik pemenangan Pilpres 2019 dan juga terlibat dalam program sosialisasi apalagi namanya kartu prakerja. Apalagi yang akan hilang di sana? Tentu saja ekonomi perikanan ya. Jadi menurut data statistik rata-rata pemerintah sudah tahu sebenarnya Kepulauan Sangihe ini adalah mayoritas ekonominya digerakkan oleh nelayan gitu. Jadi nomor 2 ini bahkan 3 besar ya. Nelayan itu ada di Sangihe, lalu juga produksi sektor perikanan laut, terutama perikanan laut itu sangat berkontribusi, sehingga aneh kalau pemerintah memaksakan rencana ini demi mendapatkan devisa atau pemasukan. Kenapa tidak dikembangkan saja ekonomi sektor perikanan yang jauh lebih berkelanjutan sehingga tidak membunuh nelayan di masa yang akan datang gitu. Menurut alokasi ruang zonasi pesisir pulau kecil itu juga sebenarnya pulau ini ditetapkan sebagai daerah zona perikanan tangkap ya, bahkan zona konservasi juga di wilayah itu gitu. Nah ini saya sekarang ke kampungnya Bung Doni. Nah ini data teman-teman Sulteng ya, Sulawesi Tengah. Teman-teman Jatam Sulteng itu memonitor aktivitas pertambangan emas di beberapa tempat, salah satunya di Poboya ini. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bung Doni. Nah intinya kegiatan penambangan emas itu pasti akan berisiko menggunakan bahan-bahan kimia beracun, bisa di merkuri, biasanya menggunakan merkuri, dan sebagian juga sekarang menggunakan sianida ya, dengan kolam-kolam perendaman yang mereka sebut sebagai metode heap leaching, merendam untuk memisahkan mineral emas dengan mineral atau material lainnya gitu. Dan itu membahayakan kesehatan publik ya. Dari banyak share oleh teman-teman Jatam Sulteng, merkuri misalnya itu bisa mengancam kesehatan warga hingga radius 7 km dalam kasus Poboya misalnya. Ada 400 ribuan jiwa masyarakat di perkotaan yang berada dekat dengan radius itu berisiko untuk terganggu kesehatannya, karena metil merkuri ini bisa berada di udara, bisa berada di air ya, di sumber-sumber air, di sejumlah tanaman pangan, itu sangat membahayakan, sehingga kehadiran tambang emas itu ada resiko pencemaran juga. Nah, seluruh cerita tentang Sangihe, pulau kecil Sangihe, itu adalah sebenarnya potret puncak gunung es dari seluruh penderitaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Tadi disinggung oleh Bung Doni juga. Sebagian Indonesia bagian timur sekarang sedang masih ditambang, terutama pulau-pulau kecilnya. Pesisir pulau kecil tuh dihabis, disinggung Morowali ya, pesisir dan seterusnya. Ini laporan Jatam beberapa tahun lalu tentang mengidentifikasi dan menginvestigasi bagaimana perusakan tubuh-tubuh pulau kecil di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Judulnya Pulau Kecil Indonesia Tanah Air Tambang. Download nanti, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya di website Jatam. Dari pemetaan itu kita menemukan bahwa ada 164 konsesi pertambangan di 54 pulau kecil di Indonesia, ya, di Sulawesi Utara, di Maluku Utara, di Sulawesi Selatan, Tenggara, Papua Barat, Maluku, dan mayoritas itu untuk tambang nikel sekarang juga. Jadi selain emas juga nikel paling banyak, karena ada ambisi pemerintah Indonesia untuk mendorong industri baterai untuk kendaraan listrik ya. Dan itu mengorbankan pulau-pulau kecil karena nikelnya paling banyak di situ gitu. Dan kalau dihitung luasan tambang ini luasannya 734.000 hektar, setara dengan 100 kali lebih luas Jakarta, 111 kali. Ini daftar izin-izinnya, termasuk di dalamnya ini tambang emas Sangihe, kita bisa lihat di sini namanya, Sulawesi Utara. Dan masih banyak tambang-tambang lain. Kita bisa lihat banyak sekali aturan sebenarnya, baik itu soft law maupun hard law, konstitusi,
pasal-pasal yang menyatakan bahwa pulau kecil Indonesia itu nggak boleh ditambang, nggak boleh dirusak gitu. Karena di dalam konstitusi kita disebut negara kesatuan Republik Indonesia, negara kepulauan. Jadi kalau satu pulaunya aja sudah nggak utuh, ya berarti ya kita tidak setia dengan slogan negara kepulauan ini. Jadi banyak alasan kalau pemerintah sungguh-sungguh mau melakukan audit terhadap tambang-tambang di pulau kecil. Jadi menurut teman-teman di sana, menurut teman-teman di Sangihe, mereka sampai sekarang masih pada posisi mendesak Menteri SDM, mendesak Presiden untuk stop dan mencabut izin usaha pertambangan tambang emas Sangihe, dan juga mendesak Gubernur di penanaman modal untuk mencabut izin lingkungan serta amdalnya. Lalu Presiden dan Menteri SDM, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kelautan, Perikanan harus melakukan tinjau ulang dan membatalkan 160-an ya, izin tambang tadi di 55 pulau kecil Indonesia. Menurut mereka, penciutan tambang yang ditawarkan oleh pemerintah bukanlah solusi yaitu membatalkan operasi tambang. Saya kira itu dulu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mohon maaf kalau agak panjang. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget ya untuk akhirnya kita dengerin materi dari Bang Merah, banyak gitu penelitian-penelitian di pulau-pulau gitu dari PowerPoint-nya. Mungkin dari saya masih banyak bingung gitu Bang, karena ya baru tahu juga ketika ngeliat PPT Bung Merah ya sebegitunya gitu untuk akhirnya kita melihat kondisi tambang di Indonesia. Mungkin saya juga bingung apa yang diperjuangkan oleh pemerintah di sini, apakah PT-PT luar atau bagaimana. Nah mungkin yang saya lagi harga tanah yang 5.000 per meter, mungkin itu dapat ST kali ya Bung ya. Mungkin dari teman-teman, iya dapat ST ya Bung. Itu sih saya kaget juga, kayak 5.000 per meter gitu. Untuk akhirnya mereka mengeruk tambang yang mendapatkan penghasilan yang sangat besar gitu. Mungkin dari teman-teman sekalian, apa yang udah tadi Bang Doni dan Bang Merah paparkan gitu ke kita, mungkin di sini sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk yang ingin boleh raise lebih dahulu, setelah itu on cam, setelah itu on mic baru bertanya. Mungkin ditunggu ya gitu. Sebelumnya terima kasih banyak Bang untuk penyampaian materi, sangat keren sekali saya gitu. Dan Bang Doni yang mungkin materinya hanya secuit, tapi buat saya itu juga sangat berharga sekali gitu. Mungkin dari teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya, jadi kita akan tungguin bertanya gitu. Mungkin ada yang resen ya. Oke. Mungkin dari Kelvin, Nicholas Kelvin,
boleh on cam, on mic, terus perkenalkan diri, lalu ajukan pertanyaannya. Untuk siapa? Dan silakan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kelvinata Nikola. Saya berasal dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung ya. Tadi penjelasan dari Kak Erah itu sangat menarik ya menurut saya. Itu juga agak sedikit mengejutkan bahwa ternyata begini loh kondisi pulau-pulau kecil di Indonesia sekarang, khususnya Indonesia Timur ya. Ternyata masih banyak daerah-daerah atau pulau-pulau kecil itu yang dieksploitasi begitu. Tadi bahkan sudah 55 boleh salah. Nah, kebetulan saya juga dari daerah saya, Bangka Belitung itu kan memang daerah timah ya, penghasil timah gitu. Saya juga mengalami begitu. Saya juga merasakan bahwa bagaimana rasanya ketika sumber daya di daerah kita, di pulau kita dikeruk oleh perusahaan-perusahaan tambang begitu. Dari tanahnya, bahkan sekarang di tanahnya sudah, di pulaunya sudah mulai habis, lautnya sekarang mulai keruk. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, di Bangka itu selain tempat indah, pantainya itu juga cantik-cantik banget. Nah, pantai itu dengan kapal-kapal wisata dan segala macamnya. Nah, mungkin begini ya, keluh kesah saya begitu. Yang ingin saya tanyakan itu, mungkin nggak sih suatu saat bahwa pertambangan di Indonesia itu akan stop sepenuhnya gitu, bahwa tidak akan ada lagi pertambangan di Indonesia, walaupun terdengar mustahil ya, tapi mungkin nggak sih suatu saat terlepas dari sumber daya begitu, mungkin nggak sih bisa stop sepenuhnya? Ya mungkin itu aja, terima kasih Kak. Ya, terima kasih untuk penanya pertama. Untuk ingin langsung menjawab atau ditampung dulu? Boleh ditampung dulu ya. Oh, tampung dulu. Nah, ada penanya kedua nih, Muhammad Fadil Haritah. Dipersilakan untuk bertanya, pertanyaan apa dan ditujukan apa gitu. Ya, cek sebelumnya masuk suara saya. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fadil Haritah dari Indramayu. Mau izin bertanya terkait ini yang pertama ya. Saya melihat gitu nih, mungkin saya agak konteks ke topik ya, tapi ini masih berhubungan. Saya sempat melihat dari kiriman email dari Chandra.org atau mengatakan bahwa di kampung saya itu udah dibangun mau bangun PLTU. Kan warga itu menolak. Tetapi ketika warga mengajukan ke pengadilan dan pengadilan menang ke warga. Tetapi ada menyampingkan hukum, yaitu pengembangan bangun PLTU. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini konteksnya masih melanggar hukum? Misalnya, saya kan juga taat Omnibus Law misalnya. Ini Omnibus gini-gini gitu. Apakah masih itu melanggar hukum para pengembang itu? Padahal dari ngotot itu jadi masalah sebenarnya bagi saya. Yang pertama. Nah, yang kedua, di Sangihe juga saya sempat melihat juga ya, yang dari BBC juga, itu kan ada salah satu warga memang juga, tetapi tidak menggunakan alat-alat yang mungkin semacam kayak pengeruk dan sebagainya gitu, yang tapi semacam kayak tradisional, tetapi bilang itu juga tidak merusak kan gitu. Nah, yang saya tanyakan, dengan warga yang misalkan melakukan penambangan di sana di Pulau Sangihe, saya lihat juga apakah itu masih tetap berpotensi merusak meskipun masih dengan alat-alat konvensional atau alat-alat tradisional. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya gitu, di Sangihe juga itu kan memang di pulau-pulau lain juga itu kan memang potensi banget buat, apakah ini juga yang saya tanyakan gitu, apakah ini harus ada undang-undang khusus untuk maksudnya pulau yang kecil itu tidak boleh disandingkan dengan untuk penambangan gitu, untuk izin penambangan. Padahal itu juga penting juga sih sebenarnya gitu, karena
pulau-pulaunya kecil untuk pertambangan, dan lawannya juga dampaknya akan besar banget. Apalagi tadi kan di Pulau Sangihe juga saya baca itu memang ada gunung berapi yang mungkin bisa tsunami dan sebagainya. Ini juga bukan hanya terkait dengan itu aja. Bahkan misalnya ada mangrove dirusak. Bahkan yang pantai tadi disebutin penanya pertama juga pantai akan dirusak dan sebagainya. Bahkan reklamasi yang tadinya mau di Jakarta kan hampir seluruh Indonesia reklamasi. Nah gitu. Apakah ini harus ada kan gitu? Padahal ini juga sebenarnya penting juga kan gitu untuk pulau-pulau kecil terutama. Mungkin itu sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saudara Muhammad Fadil, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Ke kedua pembicara ya, ke Bang Mega Johan Doni juga. Oke, terima kasih. Ya mungkin dari teman-teman jika masih ingin ada yang bertanya, saya akan membuka sesi pertanyaan di segmen pertanyaan kedua nanti. Jadi pertanyaan kedua peserta ini agar dijawab dulu kepada dua kita. Bung Merah boleh untuk dipersilakan menjawab pertanyaan dari peserta. Dipersilakan. Oke, tes dengaran ya? Iya. Ya, terima kasih atas responnya. Bangka Belitung ya, tadi kawan yang pertama memang lagi ramai ya saat ini, malah saat ini di hari ini itu sejumlah nelayan yang saya tahu di apalagi namanya Bedukang ya, Pulau Bangka, perairan Bedukang dan perairan Tuwing. Iya. Perairan Tuwing sama daerahnya. Sama sebagian yang nelayan Matra, nelayan di perairan Tuwing sama Bedukang sekarang sedang melakukan deblokade laut, melakukan pendudukan ke kapal-kapal isap produksi KIP miliknya PT Timah ya. Jadi persis setelah daratan kita habis di Kambang, sekarang itu yang disasar memang pesisir dan pulau kecil. Jadi Bangka Belitung bahkan sejarahnya panjang sekali. Kalau kita bicara Bangka Belitung ini 1 abad lebih ya, 1 abad mereka melayani dunia. Jadi kepulauan yang melayani dunia ini Bangka Belitung untuk Timah. Jadi dihancurkan. Kalau kita pesawat lihat betul tuh bagaimana leceknya atau hanya itu daratan Bangka ya, Belitung gitu ya. Dan sekarang penambangan bukan, mereka akan nambang di laut ya, tadi udah disinggung. Nah ini sekarang dilawan oleh nelayan-nelayan di Bedukang sama di Tuwing, dan itu menarik sekali. Kayak di Tuwing itu kan ada laut adat ya, jadi bukan hanya hutan adat ya, tapi laut adat karena sejumlah situs sejarah dan identitas masyarakat adat suku Lom namanya ya. Suku Lom itu ada di Tuwing, dan sejauh ini perairan Tuwing belum pernah disentuh sama Bang. Ini pertama kalinya, karena itu perlawanan kencang banget, bobol, maka ya tidak ada lagi sudut di Pulau Bangka yang tidak disentuh oleh tambang, termasuk Pulau Tuwing ini. Ini penghasil produsen utama cumi-cumi terbaik itu dari sana. Jadi seluruh identitas, seluruh ekonomi perikanan ini sedang dalam ancaman. Bahkan di masa pandemi corona tadi sampai kemarin, mobilisasi dan lanal TNI dan polisi dikerahkan untuk memastikan PT Timah bisa beroperasi bersama kurang lebih 10 perusahaan yang memiliki puluhan kapal isap produksi di sana. Jadi persis makin buruk keadaannya. Nah, apakah akan berakhir mimpi buruk ini? Saya kira masalah utamanya pada sistem ekonomi politik kita.
selama kapitalisme masih bercokol dan cara atau model ekonomi ini masih digunakan, ya akumulasi dari sektor industri ekstraktif itu akan terus dijalankan. Jadi ekonomi kita yang jadi soal, karena ekonomi kita ini mencoba bertumpu pada ekonomi yang jenisnya eksploitatif macam pertambangan. Nah, karena itu butuh perubahan yang mendasar, perubahan yang menyeluruh gitu ya. Pergantian menteri ekonomi, pergantian menteri koordinator, pergantian presiden saja tidak bisa menyelamatkan Indonesia dari kerusakan lingkungan ini. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistem ekonominya. Jadi model ekonomi yang mengandalkan dari ekonomi tambang itu harus dihentikan. Ya, yang didorong adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi yang sudah ada, ekonomi yang selama ini menghidupi masyarakat ratusan tahun. Memangnya masyarakat adat kayak suku Lom di Pulau Bangka itu selama ini hidup dari mana? Mereka hidup dari hasil bumi gitu, dari perikanan, dari sektor perairan mereka, dari mereka hidup sebagai nelayan, nangkap ikan, dan dari hutan mereka gitu. Dan itu ratusan tahun gitu. Jauh lebih berkelanjutan daripada ekonomi tambang yang sekali datang dalam tempo 30 tahun sudah hancur semua. Jadi selama kita masih bergantung pada ekonomi tambang, bergantung pada ekonomi yang kapitalistik, perubahan-perubahan yang ada itu hanya perubahan sementara, ya. Seperti reformasi yang kita rasakan sekarang, itu hanya perubahan dari Presiden Soeharto menuju Presiden lip service gitu kan, tapi nggak ada perubahan apa-apa, karena nggak ada, sistemnya masih sama, bahkan lebih parah. Sekarang ada Kementerian Investasi loh, ya. Kalau kita lihat Kementerian Investasi udah ada Undang-Undang Cipta Kerja udah ada, Undang-Undang Minerba sudah diperbarui, dan itu semua dikebut di masa pandemi corona, di saat masyarakat, mahasiswa nggak bisa keluar rumah. Kalau protes, demonstrasi dilakukan represi gitu. Jadi membahayakan sekali situasi ini. Jadi selama rezimnya nggak berubah, selama sistemnya juga nggak diganti, yang tadi itu masa depan kita makin memburuk karena dia bergantung sekali pada tambang. Contohnya ya pergeseran dari batu bara ke nikel. Beberapa waktu ini kita melihat bagaimana seluruh pulau besar Kalimantan, Sumatera dibongkar untuk batu bara, untuk energi pembangkit energi kotor, dan ketika sekarang geser ke industri mobil listrik, artinya butuh baterai, dan baterai itu dari mana? Dari nikel kan, dari penambangan nikel, dan itu yang dihancurin ya salah satunya tempatnya Bung Doni juga itu Sulawesi Tengah di Morowali, kemudian juga di Halmahera di Maluku, di Weda, untuk dihancurkan untuk diambil nikelnya. Jadi hanya berganti komoditi, habis batu bara terbitlah nikel, tapi tidak mengubah perilaku karena sistemnya nggak berubah. Model ekonomi yang dilayani masih seperti itu. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua, ya soal pelanggaran hukum ya, persis. Jadi gini, kalau kita hitung-hitung, APBN kita dan APBD kita ini saling tabrakan. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kampanye atau mengeluarkan uang untuk menjaga sektor perikanan, tapi misalnya Kementerian ESDM mengeluarkan uang, melakukan penganggaran untuk memastikan izin-izin tambang keluar. Jadi tabrakan. Kementerian Pertanian ngeluarin kebijakan untuk menambah misalnya atau menjaga petani, tapi tabrakan karena sebagian wilayah pertanian juga ditambang. Jadi perkiraan saya sih 30% dari APBN itu sebenarnya terbuang sia-sia, tabrak-tabrakan aja. Mubazir karena satu dengan yang lain nggak nyambung gitu. Seperti sekarang ini, Kementerian Pariwisata ngajak kita wisata, sementara dari sisi kesehatan kita nggak boleh keluar.
orang yang keluar akhirnya terkena corona, tabrakan gitu. Jadi ini yang menunjukkan bahwa memang kabinet dan pemerintahan ini cara berpikirnya ngawur gitu, masing-masing kementerian menjalankan kepentingannya masing-masing dan nggak punya skenario besar, nggak punya gagasan besar kemana arah ekonomi Indonesia ini. Sudah enak-enaknya orang di Bangka seperti di perairan Tuing itu nelayan sudah bagus di situ, ekonomi udah tumbuh dari kegiatan perikanan, kok ya tambang dikasih masuk di situ, atau di Sangihe udah ekowisata baik, kemudian perikanan juga baik, kok ya tambang dimasukin di situ, ya hancur semua ekonomi yang sudah ada kan. Jadi ini konyol gitu, konyol sekali. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintahan. Yang berikutnya soal tambang rakyat ya, tambang yang sudah ada. Jadi beberapa hari yang lalu saya dipanel dengan menteri perwakilan dari Kementerian SDM ya, dari Dirjen Minerba SDM. Dia bilang bahwa ngapain Jatam menyerang kami atau menyerang perusahaan tambang Mas Sangihe kan belum beroperasi. PT TMS ini belum beroperasi. Kalau kalian mau kritik tuh kritik tambang rakyat yang sudah ada duluan di sana merusak. Yang tadi disebut itu kan, tambang beberapa rakyat yang melakukan penambangan dengan tanpa teknologi alat berat segala macam itu. Nah itu gampang sekali mematahkannya karena itu pakai pendekatan sejarah aja. Jadi kalau kita belajar dan ngobrol dengan teman-teman di Sangihe dari testimoni dan kesaksian mereka, itu justru kehadiran tambang-tambang ilegal itu, penambangan tanpa izin, penambangan emas tanpa izin atau PETI, itu dipicu atau diundang oleh kegiatan pertambangan raksasa sebenarnya. Jadi saya tadi cerita sejarah kedatangan tambang Mas Sangihe itu. Survei geologi mereka itu dilakukan semenjak tahun 86 ya, 1986. Tahun 90-an banyak sekali orang bule datang dari Kanada gitu untuk melakukan survei geologi, melakukan penelitian, melakukan eksplorasi terhadap kandungan emas. Bahkan juga ada kandungan perak di sana. Ada juga kandungan diamond dari catatan geologinya, saya baca semua catatan geologi itu di sana. Dan karena terjadi kerumunan, kalau menggunakan bahasa sekarang ini, terjadi kerumunan orang bule di sana untuk melakukan eksplorasi pengecekan kandungan, itu menarik perhatian orang lokal. Nah, dari situlah orang lokal mengetahui bahwa di situ ada cadangan emas. Nah, terjadilah kegiatan tambang tanpa izin semenjak tahun 90-an. Nah, karena kalau kita periksa sejarah masyarakat Sangihe, mereka tidak punya tradisi menambang. Jadi tradisi menambang dari nenek leluhur itu nggak ada. Nenek leluhurnya ya kalau enggak bertani, nanam kelapa ya, cengkeh, lalu juga mereka menjadi nelayan gitu. Cuma itu kegiatan ekonomi mereka dalam sejarah identitas mereka gitu. Sehingga sejarah kehadiran tambang itu lahir karena dipicu oleh tambang raksasa. Dan itu pola ya. Kami melihat hampir di seluruh di Indonesia itu rata-rata PT Antam masuk dulu, misalnya di Jawa bagian barat masuk dulu, kemudian dia melakukan eksplorasi, ada kandungan emas, terus berduyun-duyun orang datang ke sana untuk nambang karena tahu ada jebakan emas di sana, ada kandungan emas kan. Jadi saya bilang, jadi Kementerian SDM tidak bisa kalian menuding bahwa ini adalah murni kesalahan rakyat. Yang merusak ini adalah kalian, karena kalianlah yang atau perusahaanlah yang memancing kehadiran tambang tanpa izin di sana. Nah, yang kedua, cara melakukan penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin itu tidak boleh hanya pendekatan represi atau pendekatan kekerasan seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Maluku, misalnya razia ya, di razia nanti seminggu kemudian rame lagi itu penambangan. Kenapa? Karena razia ini hanya memicu backing dari polisi, dari tentara gitu ya. Makanya nggak pernah selesai. Karena pendekatannya represi. Pendekatan yang harus digunakan itu adalah persuasi dan edukasi. Jadi difasilitasi masyarakat setempat itu jenis ekonomi yang berkelanjutan. Diberikan pelatihan, pendidikan, diajak, dibantu gitu.
pendampingan secara ekonomi agar dia melakukan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan macam ekowisata atau perikanan gitu. Jadi nggak boleh pemerintah itu menjadi pemegang palu yang hanya menghakimi kemudian menuding bahwa ini kesalahan rakyat gitu. Nggak bisa begitu. Nah, itulah kekacauan paradigma penegakan hukum kita karena adanya itu represi, ya kan? Cara-cara kekerasan itu yang dilakukan. Jadi jelas banget di Sangihe itu penting banget pendekatan sejarah untuk ngebaca juga perusahaan di sana. Jadi dua hal itu saya kira tanggapan terhadap dua pertanyaan. Kalau saya ada luput nanti diingatkan ya mengenai mungkin yang terakhir soal pulau kecil ya. Setahu saya tadi disinggung. Sebenarnya sudah ada kan undang-undang pesisir pulau kecil tadi. Bahkan datanya udah ada 50 lebih 55 atau 54 pulau kecil yang di coupling oleh 160-an tambang. Sudah ada. Nah, harusnya Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan, Kementerian Pesisir Pulau Kelautan dan Perikanan melakukan audit terhadap tambang-tambang di pulau kecil ini. Karena sudah kondisi daya dukungnya sangat terbatas, kan pulau kecil itu terbatas. Kalau toh ada air tawarnya terbatas ya, dia punya keterbatasan. Kalau dirusak, tercemar karena merkuri atau terganggu oleh kegiatan tambang, karena kan kegiatan tambang itu melakukan yang namanya dalam kegiatan geologi itu dewatering, jadi merusak sirkuit air. Makanya banyak orang yang dulu punya mata air itu hilang karena gangguan terhadap struktur tanah. Nah, itu akan merusak itu, apalagi pulau kecil itu. Dan di sana ya masyarakat adat lah ya, orang-orang Sangir ini ya terbiasa dengan pulau kecil. Beberapa tempat bahkan kasusnya kayak di Maluku itu, di Halmahera itu sampai harus menjadi pengungsi rakyat. Jadi akan ada satu jenis pengungsi baru nanti, pengungsi ekologi ya, pengungsi sosial ekologi, orang-orang yang mengungsi karena pulau-pulaunya dirusak oleh industri. Salah satunya industri pertambangan yang merusak ini. Nah, itu dulu kali sementara ya responnya. Ya, terima kasih kepada Bung Wirah. Saya sangat sentuh gitu dengan apa yang beliau jelaskan dan jawaban dari beliau. Mungkin dari Bung Doni Moidadi boleh dijawab pertanyaan dari peserta Fadil. Pertanyaannya bisa saya bacakan. Jadi beliau bertanya yang pertama, apakah terjadi pelanggaran hukum terhadap pengembangan meskipun pengadilan memenangkan warga? Yang kedua, apakah ini akan merusak dengan tambang konvensional yang dilakukan rakyat? Yang ketiga, apakah perlu hukum terhadap pulau-pulau kecil untuk tidak dijadikan tambang tersebut? Mungkin dari tiga pertanyaan tersebut boleh langsung dijawab, Bung Doni. Oke, makasih moderator. Saya kira soal hukum tadi udah dijelasin sama Hera ya, dengan detail. Saya hanya nambahin aja soal, saya ingat saya tadi ada yang nanya juga soal mungkin nggak tambang itu nggak beroperasi di Indonesia. Menurut saya sangat mungkin, tapi dengan asumsi yang misalnya kita pegang dulu asumsinya. Satu, kalau kami juali ya teman-teman datang kita juga setuju, pemerintahnya mesti punya perspektif yang berlanjutan. Itu satu dulu. Mesti dipastiin dulu pemerintahnya ini nggak cuma sekedar mengundang investasi dan bertumbuh pada industri ekstraktif seperti tambang, sawit, dan seterusnya. Kita kan hampir ya, punya pengalaman pemerintah yang tidak bertumbuh pada industri ekstraktif mungkin di zaman pemerintahan pasca revolusi ya, pemerintahan Soekarno yang kalau di luar itu disebut sebagai bioregion. Jadi di setiap regional wilayah itu sebenarnya ada kekhasan kekhususan ekonomi, sosial, dan ekologi. Seperti di Maluku itu punya ekologi kepulauan, seperti yang di sini ngomong tadi. Di Kalimantan itu rawa, sungai.
Di Jawa itu beda, di Sumatera juga begitu, di NTT bahasannya ada, di Bali, dan seterusnya. Papua juga begitu. Daerah perbukitan. Nah, menurut saya bergantung dari pengurus atau pemerintah kita yang punya perspektif keberlanjutan dan tidak hanya sekedar mementingkan kepentingan ekonomi, tapi juga sosial ekologi. Sangat mungkin pertambangan itu atau tambang tidak dijadikan tumpuan utama di pemerintah Indonesia. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan operasi tambang skala kecil. Kalau di Sulawesi Tengah ada beberapa tempat, termasuk tadi yang sudah disinggung Bung Merah di Koboya, tambang rakyat ini sebenarnya namanya aja. Jadi nama dalam tanda petik yang operatornya juga itu tidak bisa lagi dibilang rakyat, tapi ada beberapa pengusaha yang ada asosiasi tambang, ada juga dari alat negara seperti Komisi Tentara yang terlibat sebagai operator dalam mengoperasikan tambang rakyat ini dalam nah, celakanya memang tambang rakyat ini karena dia ilegal, prakteknya pun sangat tidak berkelanjutan, jadi menggunakan merkuri dan seterusnya. Tapi kalau kita lebih dalam lihat ke dalam, sebenarnya meskipun sponsornya itu ada pengusaha-pengusaha tambang juga dan negara, tapi ada juga warga yang secara ekonomi mereka sangat bergantung pada uang tunai. Apalagi kita tahu krisis ini juga semakin menghimpit warga di tengah ketidakpastian dan susahnya mencari pekerjaan. Mereka terserap di satu industri yang perputaran uang itu sangat cepat. Nah, ini di waktu yang sama juga turut menggerus atau menghancurkan daya dukung ekologis. Nah, pengalaman tambang-tambang skala kecil yang syarat dengan teknologi kotor ini, meskipun skalanya kecil ya, itu disinyalir sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Nah, meskipun tadi saya setuju dengan Bung Merah, ini juga dipicu oleh tambang skala besar yang dari sisi pendapatan itu sangat besar sekali. Apalagi kalau kita hitung profit yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan ekstraksi seperti tambang, seperti nikel di Morowali juga itu lebih besar daripada pendapatan APBD provinsi maupun daerah-daerah yang ada di sekitar tambang. Tapi sayang sekali pendapatan profit dari tambang ini tidak banyak dinikmati oleh pemerintah daerah sendiri. Bahkan pemerintah daerah cenderung berkonflik atau punya relasi yang tegang dengan perusahaan yang tambang. Makanya Indonesia sendiri memang kelihatan pemerintahannya masih sangat terbelakang menurut kami. Dan bedanya dengan pemerintahan yang ada di Amerika misalkan atau di Eropa, mereka mengizinkan operasi tambang, tapi dengan prinsip-prinsip ekologis dan pemerintah punya kekuasaan penuh di situ untuk menekan perusahaan apabila dia tidak mereklamasi tambang atau bila dia mencemarkan lingkungan. Jadi ada semacam jalan keluar lah di pemerintahnya. Oke, kalian bisa beroperasi tambang, tapi kasih duit ke kami sebagai pemerintah. Duit ini akan kami pakai untuk kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Meskipun bukan berarti tambang itu sangat tidak ada masalah ya, kita setuju dengan itu. Tapi mestinya Indonesia pemerintahnya punya perspektif yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat hampir semua pemerintah daerah itu punya perspektif yang sangat terbelakang. Pokoknya anggapannya udah kita undang aja industri tambang seperti di Sangihe yang daerahnya kecil, teman-teman kecil pula perbatasan untuk dapatkan uang cepat biar daerah ini dapat duit dulu lah. Tapi kan implikasinya itu nggak dihitung, kerusakan ekologis, transformasi sosial ekonomi yang dahsyat, merubah bentang alam landscape dan seterusnya. Itu menurut saya
belum banyak pemerintah daerah yang punya perspektif lebih maju atau bahkan punya pandangan berkelanjutan. Mungkin ada satu dua kepala daerah seperti di Sangihe yang kencang menolak tambang, tapi saya kira kalaupun dia masih hidup pasti dia akan memikirkan juga tuh. Kita tolak tambang, tapi industri seperti perikanan, kelautan itu didorong maju berdasarkan kondisi material di daerah tersebut. Menurut saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu menjelaskan pertanyaan dari kawan-kawan. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih kepada Bung Doni Moidadi atas jawabannya. Mungkin dari peserta, saya akan membuka sesi tanya jawab kedua gitu. Mungkin, ada lagi? Ini sesinya sampai jam berapa ya? Sorry ya, moderator. Ini sampai diskusi ini sampai jam 10, Bung. Oke, soalnya Ya. saya kan ada di tengah nih, jadi lebih dulu 1 jam. Ya. Oke, jam 10 ya. Langsung aja, Raffianda Putra, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, saya Raffianda Putra dari Surabaya. Mengenai isu Sangihe, terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa PT TMS ini akan tetap berjalan dengan dalih bahwa mereka menganggap di Sangihe juga terdapat penambangan ilegal yang tadi sempat disinggung oleh penanya sebelumnya, atau penambangan rakyat itu. Dengan dalih tersebut akan melanjutkan. Nah, dari sejarah yang dari Bung Mera tadi jelaskan, bahwa sejarah penambangan rakyat ini juga dipicu oleh perusahaan raksasa mengenai penambangan. Nah, apakah hal tersebut luput dari pengawasan pemerintah dikarenakan terdapat penambangan dalam penambangan, gitu istilahnya. Nah, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya ditujukan oleh siapa? Untuk kedua pembicara atau salah satu? Boleh disebutkan jika salah satu. Untuk pertanyaan ditujukan kepada Bung Mera dan juga Bung Doni Moidadi. Terima kasih. Mungkin Bung Doni dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari peserta. Dipersilakan Bung Doni. Oke, moderator, saya mohon maaf ya, saya hanya bisa sampai jam 21.30. Sorry, tadi saya nggak sempat menyimak dengan jelas tadi pertanyaan. Bisa diulang, moderator? Jadi pertanyaannya terkait Sangihe. Ya, mungkin sedikit ini kali ya, sedikit ini pertanyaannya mungkin Bang Doni. Tadi pertanyaan dari Raffianda Putra itu mengenai apakah penambangan rakyat itu yang tadi sudah disampaikan dan juga sudah dijelaskan sejarahnya, apakah itu luput dari perhatian pemerintah gitu, sehingga penambangan itu bisa dikatakan ada penambangan dalam penambangan, atau bagaimana Bung Doni? Tanggapan dari pemerintah tersebut, luputnya dari pemerintah tersebut mengenai penambangan rakyat tersebut? Itu yang mungkin saya pahami dari Anda. Oke, saya nggak begitu nangkap jelas juga ya, tapi semoga ini kena lah. Soal tambangan rakyat ini kalau dari sejarah sebenarnya
masyarakat Indonesia itu dari tahapan paling awal ya, ada masyarakat kuno primitif mungkin udah menambang juga sih dengan teknik dan perkakas yang mereka punya. Tapi satu hal kalau kita lihat tambang rakyat, bukan tambang rakyat yang petty tadi ya, yang dibilang Bung Merah, tambang rakyat yang memang ini menggunakan teknologi sederhana, simple, dan kalau kita lihat sangat arif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi dia tidak sifatnya destruktif karena skalanya sangat kecil. Kalau kita lihat penambang emas di wilayah pedalaman yang masih mendulang itu kan tidak begitu merusak lingkungan dalam skala yang sangat besar. Bahkan cara-cara mereka menambang pun sangat memperhatikan aspek ekologis kalau kita lihat masyarakat ya. Dalam tanda petik masih menggunakan teknologi sederhana ya. Tapi kalau tambang rakyat dalam tanda petik yang petty, pertambangan ilegal itu memang menurut saya pemerintah tahu sebenarnya tambang-tambang. Tapi bentuk atau corak ekonomi Indonesia ini kan banyak yang ekonomi unreported ya, yang tidak terekam oleh pemerintah. Jadi mereka senang juga sebenarnya relasi itu dipertahankan. Misalkan mereka nggak perlu bayar pajak, nggak resmi, tapi uang itu mengalir ke orang-orang yang dalam tanda petik melindungi usaha ini. Ya bisa dibilang ada potensi korupsinya, tapi dengan cara yang ilegal. Karena relasi sosial ekonomi pertambangan, apalagi yang ilegal kayak gitu, biasanya rata-rata emang mengandalkan atau bertumpu pada apa nih bahasanya, data preman gitulah, japre atau rente, sorry. Nah jadi ada relasi rente di situ yang dimainkan oleh penambang ilegal berelasi dengan pemerintah, tapi ini tidak terrecord, tidak secara resmi. Nah relasi ini berkembang sangat luas kalau kita periksa ke lapangan. Kawan mungkin turun ke lapangan, cek aja tuh di lapangan bagaimana pertambangan ilegal itu disponsori sama pengusaha lokal, fungsi dengan alat negara, ada juga orang pemerintah tapi tidak resmi. Nah relasi-relasi itu kan saling menguntungkan satu sama lain. Jadi ada motif ekonominya sangat kuat sebenarnya. Dan bukan tidak diketahui pemerintah, tapi sangat diketahui. Pengalaman di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, yang menjadi backing atas tambang-tambang ini sebenarnya orang yang hidup di pemerintahan dan juga kekuasaan. Nah berbeda dengan tambang yang saya maksud tadi menggunakan teknologi sederhana yang dikerjakan oleh warga sendiri secara komunal, secara kolektif, itu rata-rata tidak begitu merusak lingkungan secara luas, bahkan mereka sangat arif menggunakan mendulang emas itu. Tapi ini kelihatan meromantisir, tapi sepengetahuan saya ini masih ada di beberapa titik. Tapi karena maraknya tambang ilegal ini, yang juga memicu mereka untuk mendapatkan uang tunai, agak sulit menahan mereka untuk bergabung dengan relasi ini. Meskipun PT ini juga dipicu oleh pertambangan skala besar ya. Kalau saya gitu tanggapannya, moderator. Terima kasih. Oke, mohon maaf tadi sempat mati. Dan terima kasih Bang Adam udah lanjutin pertanyaannya. Mungkin untuk Bung Mera untuk menjawab pertanyaan dari peserta tadi. Perihal pertambangan rakyat, Bu. Ya, seperti ya sama ya seperti yang disampaikan Bung Doni ya. Jadi
memang untuk beberapa masyarakat memang punya sejarah itu ya. Di Kalimantan dulu ada namanya mendulang juga emas di sungai. Tapi ya teknologinya hanya menggunakan alat dulang saja, alat untuk melenggang itu. Mereka bilang menyisihkan dari air, menggunakan cahaya matahari untuk melihat kalau ada emas atau berlian gitu. Jadi tidak menggunakan bahan kimia, tidak menggunakan merkuri, dan tidak menggunakan teknologi alat berat. Sebenarnya kalau kita lihat undang-undang yang lama ya, Undang-Undang Pertambangan nomor 11 tahun 67. Jadi Indonesia ini sudah punya 3 undang-undang tentang pertambangan, teman-teman. Jadi undang-undang pertama itu Undang-Undang nomor 11 tahun 1967. Itu undang-undang pertambangan pertama. Lalu diubah tahun 2009 menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Lalu ketika pandemi kemarin diubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, revisi. Kalau kita lihat di dalam 2 undang-undang terakhir, Undang-Undang 3 2020, Undang-Undang 4 2009, tidak ada definisi yang jelas tentang penambangan rakyat. Walaupun ada istilah izin pertambangan rakyat, IPR, atau wilayah pertambangan rakyat. Tapi tidak ada batasan dari istilah itu, definisinya. Tapi kalau kita lihat Undang-Undang 1167 tahun 67, pertambangan rakyat itu ada definisinya, yaitu seluruh kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat langsung, masyarakat sekitar. Jadi yang disebut dengan tambang rakyat itu pelakunya adalah masyarakat sekitar. Yang kedua berdasarkan identitas dan sejarahnya. Yang ketiga dia tidak menggunakan atau menggunakan teknologi atau perkakas yang sederhana atau lokal gitu. Jadi kalau pakai alat berat bukan tambang rakyat dia. Nah, tapi definisi itu hilang di tahun 2009 dan hilang di tahun 2020. Ada tetap pertambangan rakyat, tapi yang terjadi di lapangan seperti yang diceritakan Bung Doni juga. Jadi klaimnya penambangan rakyat, padahal kegiatannya seluruhnya menggunakan teknologi dan bahan kimia beracun, menggunakan merkuri dalam pemisahan material, lalu menggunakan eksavator dalam melakukan penambangan, menggunakan truk-truk besar, bahkan dimodalin dari luar. Ada orang-orang yang backing, ada TNI, ada polisi, ada jenderal, ada pebisnis, kedok yang masyarakat adat gitu-gitu ya, dibayar gitu-gitu loh, permainan, dan ribuan orang. Biasanya ribuan orang itu, seperti di Kelian di Kalimantan Timur ribuan orang. Dan itu skalanya bukan skala kecil lagi kan. Kalau ribuan orang menambang itu, itu udah sangat luar biasa. Dan itu penambangan emas ada juga mayoritas juga ada penambangan emas tanpa izin gitu. Dan itu nggak punya dokumen lingkungan, tuh rusak juga lingkungannya. Nah, dalam kasus Sangihe itu berbeda. Dalam kasus Sangihe saya tadi ceritakan, tidak ada sejarah penambangan rakyat di situ. Masyarakat di sana sejarah ekonominya adalah dari perikanan dan kebun gitu ya, kelapa, kemudian cengkeh ya, kemudian dari hasil hutan, terutama sekali nelayan gitu. Jadi seluruh penghidupannya bergantung pada itu. Tapi kehadiran tambang Mas Sangihe di periode awal karena izin tambang ini dikeluarin tahun 90-an dan aktivitas survei geologi itu akhirnya memicu dan mengundang orang merasa harus juga menambang di situ. Muncullah demam mengenai demam tambang itu. Tapi itu sebenarnya dipicu oleh tambang raksasa tadi, tambang kegiatan awal-awal TMS itu. Sebelum pemegang sahamnya yang sekarang ya, masih Meares Soputan Mining, masih BRIX yang tadi saya ceritakan. Nah, jadi begitu kondisinya, perbedaannya gitu ya. Dan sekarang di Indonesia ya banyak sekali penambangan emas tanpa izin. Bahkan bukan hanya penambangan emas tanpa izin ya, banyak juga penambangan logam lainnya juga kadang nggak ada izin. Di Kalimantan Timur ini malah sama selatan ini penambangan batu bara tanpa izin.
Tapi biasanya ya ada backingnya, nggak mungkin dia berdiri sendiri. Memangnya dia mau jual batu bara itu kemana? Dia pasti jual ke perusahaan-perusahaan besar yang punya pelabuhan. Kayak batu bara di sini tidak ada izinnya semua, ilegal semua, dan ada penadaannya perusahaan-perusahaan besar yang punya kapal, punya tongkang. Nah, harusnya pemerintah tahu itu. Pura-pura aja pemerintah nggak tahu karena ini bisnis mereka juga. Ya, tadi disebut tuh kata kuncinya rente. Jadi ini ekonomi rente, isi seluruh bisnis pertambangan di Indonesia itu adalah korupsi, dia rumah bagi korupsi dan ekonomi rente. Jadi pura-pura aja kayak Kementerian SDM sebenarnya tahu gitu, tapi dia tidak mau menggunakan jurisprudensi hukum kasus Pulau Bangka, atau dia tidak mau melihat undang-undang pesisir pulau kecil. Dia hanya menggunakan undang-undang pertambangan aja. Karena kepentingan. Jadi di Indonesia ini penggunaan undang-undang berdasarkan kepentingan. Dipilih-pilih mana pasal yang bisa menguntungkan, mana pasal yang merugikan, ya kan? Dia pakai ya hanya pasal-pasal atau undang-undang yang menguntungkan pebisnis, menguntungkan mereka. Ya, itu orangnya itu aja sebenarnya. Orang-orang yang duduk di Kementerian SDM itu juga sebagian duduk sebagai komisaris perusahaan-perusahaan tambang, bagi-bagi jatah di komisaris perusahaan tambang. Baru-baru ini kan kita belajar tuh bagaimana bagi-bagi jabatan komisaris di perguruan tinggi. Sebenarnya itu biasa di sektor lain, di bisnis pertambangan mereka bagi-bagi juga itu jabatan-jabatan itu. Jadi mereka dapat dua sumber penghasilan, dari negara mereka dapat, dari rakyat, dari bisnis perusahaan mereka juga dapat gitu, karena mereka jadi komisaris macam-macam lah. Nah, itu masalahnya. Karena itu yang harus disegel pertama kalau mau ngurusin tambang ini, itu harus segel Kementerian SDM. Kita tutup tuh Kementerian SDM karena biang keroknya ada di Kementerian SDM itu. Itu kementerian yang hanya memastikan izin pertambangan berlangsung, dia nggak peduli dengan undang-undang, klausul, atau pasal-pasal di undang-undang lain. Nggak peduli dengan undang-undang bencana dia, apalagi undang-undang bencana ya. Mayoritas Jatah baru keluarin laporan itu ratusan pertambangan berada di kawasan bencana gitu. Resiko gempa seperti pertambangan emas PT BSI di Jawa Timur, di selatan Banyuwangi itu, di Gunung Tumpang Pitu itu daerah yang memiliki kawasan risiko bencana tsunami. Tahun 94 pernah tsunami. Dan yang nyelamatin masyarakat di sana karena evakuasi mitigasi ketika tsunami terjadi, sebagian goa-goa di Gunung Tumpang Pitu menjadi tempat evakuasi. Tapi kalau gunungnya udah hancur di tambang emas ya nggak ada fungsinya lagi gunung itu. Sekedar komoditi aja untuk dikeruk tambangnya. Di Sumatera Utara juga begitu, penambangan biji seng di kawasan risiko gempa, patahan gempa bumi. Jadi apalagi namanya, mereka tidak peduli. Dan itu kalau biji seng, dia akan membangun dam, tailing itu, bendungan untuk nyimpan tailing. Tailingnya itu kan nggak bisa diolah. Jadi bekas limbah itu disimpan di dalam bendungan. Nah kalau gempa itu bendungan, siapa yang mau nanggung? Karena dari AMDAL-nya itu diprediksi hanya tahan 100 tahun. Loh memangnya ada jaminan 100 tahun lagi ditemukan cara untuk aman membuang tailing itu? Kan tidak ada yang bisa menjamin. Dan biayanya dari mana? Kayak di Kalimantan Timur ini ada bendungan Klian namanya, Dam Namuk sama Dam Nakan, itu 70 juta ton tailing tambang emas itu ada di sini, disimpan di dalam bendungan yang buatan manusia, yang mungkin tidak sampai 100 tahun. Kalau terjadi apa-apa, bendungan buatan manusia itu jebol, apa ndak mampu semua orang di pesisir atau di downstream atau di hilir dari Sungai Mahakam. Siapa yang nanggung itu? Biaya dari mana? Sementara perusahaannya udah pergi, uang udah habis, mereka udah tidak nambang lagi di situ. Jadi nggak peduli ini hanya ekonomi umur pendek yang diselenggarakan oleh pengurus negara ini. Mereka tidak peduli dengan apalagi namanya kondisi setempat. Terakhir mungkin sebagai penutup juga, karena mungkin udah nggak tahu ada pertanyaan lagi atau tidak. Satu lagi yang nggak bisa dinilai oleh uang ya. Jadi Sangihe ini pulau yang sangat penting ya.
karena di situ ada gunung yang namanya Sahendarumang. Nah, Gunung Sahendarumang ini tadi itu ya, dia dipeluk oleh kawasan hutan primer dan hutan lindung. Oh, dia tempat habitat bagi burung niu tadi ya. Dan hutan ini atau Gunung Sahendarumang ini adalah memiliki hubungan dengan cerita manusia pertama di Kepulauan Sangihe, orang Sanger. Jadi sejarah orang Sanger itu Gunung Sahendarumang, Pulau Sangihe itu. Jadi cerita mitologi atau legenda tentang pasangan suami istri yang turun dari kayangan itu turunnya di Gunung Sahendarumang itu, di gunung di mana habitat niu, kemudian hutan primer itu juga berada. Dan sebagian situs-situs purba, situs-situs sejarah itu ada di situ, ya, di beberapa desa itu bahkan yang akan ditambang. Jadi ini yang hilang bahkan bukan hanya ekonomi ya. Yang hilang ini adalah identitas dan martabat, sejarah. Bayangin itu sejarah itu akan hilang gitu karena adanya operasi tambang ini. Itu nggak bisa diganti rugi dengan uang seberapapun, apalagi kalau ganti ruginya cuma Rp5.000. Itu pun masyarakat menolak dan sekarang masyarakat sedang gugat ya di pengadilan di TUN di Jakarta. Setahu saya koalisi sedang gugat ke sana. Gugatan hukum untuk melawan itu. Jadi itu tidak bisa dibenarkan segala cara untuk menambang wilayah itu. Lebih baik fokus ke ekonomi yang sudah ada. Kalau dikembangkanlah ekonomi yang ada di situ, masyarakat dilibatkan ya, masyarakat dijadikan subjek, jangan jadi objek masyarakat itu. Masyarakat jadi subjek, mereka jadi pelaku dari ekonomi perikanan yang lebih berkelanjutan, itu jauh lebih baik dan mereka bisa mewariskan 30 tahun lagi pulau itu kepada generasi berikutnya. Kalau diserahkan pada tambang yang nanti kontraknya konsesinya 30 tahun, belum tentu 30 tahun lagi Pulau Sangihe itu masih ada, mungkin sudah setengahnya udah tenggelam. Jadi omong kosong itu kalau pemerintah ngomong soal perubahan iklim, krisis iklim. Karena justru pulau-pulau kecil dibiarkan tenggelam, hancur karena model pembangunan yang dilakukan atau model ekonomi masyarakat ini. Karena itu peran anak muda seperti teman-teman Green Force ya kan, Green Force ini menjadi penting, dia sebagai kekuatan hijau ya, Green Force. Green Force ini harus mengeluarkan kajian kah, statement kah, komentar kah, sikap kah terhadap Pulau Sangihe. Karena Pulau Sangihe ini bukan hanya milik orang Sangihe, dia milik Indonesia juga karena Indonesia ini mengklaim diri sebagai negara kesatuan, kecuali negara kepulauan, kecuali negara kepulauan hanya tinggal lip service ya silakan aja dihancurin pulau-pulau kecilnya. Jadi ini ekonomi tambang adalah ekonomi bunuh diri sebenarnya. Saya kira itu ya, mungkin ini sesi terakhir juga, jadi saya minta maaf kalau ada salah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi dan jaga kesehatan. Bung Doni juga terutama jaga kesehatan dan juga teman-teman penyelenggara jaga kesehatan. Sampai waktunya tiba kita bertemu. Mudah-mudahan suatu waktu secara fisik lagi, nongkrong lagi di Mampang dengan Bung Doni dan teman-teman dan kita ketemu di jalan untuk menyuarakan tadi perubahan mendasar tadi, memaksa pengurus negara agar tidak menjadikan tambang sebagai panglima, mengubah ekonominya menjadi ekonomi yang berkelanjutan, dan itu hanya bisa kita tidak bisa nunggu kebaikan hati. Kalau kita tunggu gitu ya, kita berdoa saja mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi berubah pikiran malam ini, itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin itu. Jadi, harus ada tindakan untuk merebut keadilan itu, untuk memaksa perubahan dan kita harapkan itu juga datang dari teman-teman Green Force. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin itu sekalian jadi closing statement dari Bung Merah ya, Bung? Ya, sekalian karena ada beberapa urusan sedikit yang harus dikejar lagi. Untuk Bung Doni mungkin bisa closing statement sebelumnya. Untuk Bung Merah terima kasih banyak telah menghadiri
acara diskusi di malam hari ini yang sangat seru menurut saya gitu. Sama-sama, Eh, sama-sama. Iya. Mungkin untuk Bung Doni dipersilakan untuk closing Oke, statement. saya makasih banyak Mera udah akhirnya ketemu di online. Semoga dirimu juga sehat-sehat. Semoga kita bisa ketemu lagi, Pang. Saya cuma mau pesan ke kawan-kawan UNJ, sering-sering buat diskusi kayak gini karena ini melatih dan merawat nalar kita biar tetap kritis melihat persoalan, dan selain saya sama Merem masih banyak lagi narasumber yang bisa memantik diskusi yang lebih menarik dan lebih tajam analisanya. Saya kira ini satu program diskusi yang keren, kawan-kawan mahasiswa, yang di situasi pandemi ini menurut saya diskusi kayak beginilah yang paling memungkinkan dilakukan. Saya supporting kawan-kawan UNJ, diskusi keren. Saya cuma bilang kita hanya memantik semua kawan-kawan mendapatkan semacam pencerahan atau penyadaran dan menindaklanjuti diskusi malam ini di aktivitas yang punya dampak menunjukkan pengetahuan untuk kawan-kawan UNJ dan kawan-kawan lain. Saya itu aja. Makasih udah ngundang saya. Salam dari kawan-kawan Wali untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Selamat malam. Bung Saya Doni. pamit untuk kawan-kawan semua. Salam sehat ya. Ya, terima kasih Bung. Oke, sangat seru ya diskusi. Ada apa dengan Sangihe gitu? Yang tadinya kita hanya membahas Sangihe, menurut saya kita akhirnya membahas semua pertambangan di penjuru negeri ini gitu. Menurut saya sendiri, ketika kapitalisme masih ada dalam pemerintah Indonesia, tidak ada yang namanya keadilan. Jadi mereka hanya membesarkan dirinya sendiri, menindas rakyat-rakyat kecil, dan pada akhirnya yang tadi kita dengar gitu, pulau hanya dijual 5.000 per meter. Itu kacau sekali menurut saya. Ya walaupun di daerah sana, ya terima kasih kepada Bung Merah dan Bung Doni. Bung ya, mungkin bisa dilanjut dari saya. Apa namanya? Ya, rakyat kecil semakin miskin dan yang besar semakin besar dari kapital. Mereka kapitalisme. Tapi buat saya kapital is not me. Mungkin seperti itu. Banyak yang kita harus pelajari mungkin sebagai pemuda mungkin. Di sini kita masih memiliki cita-cita, tujuan, dan semangat untuk akhirnya kita merubah kebijakan pemerintah. Selagi kita bukan siapa-siapa, ya pasti kita. Maksudnya ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Dari saya mungkin cukup sekian ya. Akhirnya untuk menemani diskusi di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semua ya. Pamit ya. Iya, terima kasih Bung. Terima kasih Bang. Terima kasih Bung. Terima kasih Bung. Ya, Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Arif Prasetyo yang telah memandu gitu jalannya diskusi kita pada malam hari ini, yang tentunya insya Allah ini menjadi wawasan baru gitu untuk kita mengenai dunia pertambangan di Indonesia gitu ya. Yang kita tahu sedemikian rupa buruknya gitu wajah pertambangan di Indonesia ini. Dan juga dari diskusi ini kita berharap semoga permasalahan yang terjadi di Sangihe ini merupakan masalah terakhir gitu ya kalau yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sudah membuka wawasan kita, dan juga kepada seluruh teman-teman, baik itu panitia maupun para audiens yang telah hadir. Terima kasih atas antusiasmenya, dan juga kami selaku panitia mohon maaf sebanyak-banyaknya atas segala kekurangan.
Dan juga terakhir dari saya ada sedikit pantun gitu ya. Ke material beli pompa, belinya sama si Anya. Teman-teman semua sampai jumpa di Diksi GF selanjutnya. Oke, saya Adrian Rashid selaku MC pada Diksi GF sesi kedua.